Selamat datang ke Ibadah Raya atas talian BM Grace Bahasa Malaysia. Anda bersama dengan saya, Tracy, pada hari ini. Hai keluarga besar BM Grace, dan bagi yang pertama kali menyertai kami di Ibadah Raya online pada hari ini, saya mewakili BM Grace Bahasa Malaysia mengalu-alukan anda semua yang menyertai kami pada hari ini. Apa kabar kita, Teh? Walaupun kita masih di dalam tempoh PKP, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik karena Tuhan menyertai kita semua. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Ibadah kita akan bermula sebentar lagi. Marilah kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Adakah anda siap? Are you ready, guys? Come, arise and join us. Yes. Good morning, church. Let's come together and praise Him. I lift my eyes to see Your face. I know my help is in Your name, in everything, held by hands of mercy. I will run, and I will run and not grow weary. I will rise in God my strength, my heart will trust, for all my hope is Christ alone. Yeah, and now my soul sings, Your loving knows no end. Your loving knows no end. Your loving knows no end. I will love, for You have loved. I will forgive as You forgive. Your love prevails. You fill my life with hope.
Terima kasih Bapa, oleh karena salib-Mu Tuhan, aku ada menyembah Engkau pada saat ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah
moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Oh, you are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 It's who you are. It's who you are. That is who you are. Jesus, Jesus, that is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working.
keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Thank you, Lord. We can sing, because that is who you are. You're a good, good God. You're the way maker. Lord, we put our hope in you, put our trust in you. Thank you for being who you are, for being so good to us. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jemaat Tuhan, kita mengucap syukur kerana kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, terutamanya dalam situasi sekarang kita berdepan dengan wabak COVID-19. Sebagai orang yang percaya, kita tidak gentar kerana kita yakin darah Yesus melindungi, menjaga kita, dan bahawa anda percaya kepada kasih-Nya bagi kita. Saudara-saudari, mari kita persiapkan roti dan anggur, dan sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, saya mengajak kita membaca di dalam firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebelum kita mengambil roti ini, mari katakan doa ini bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, saya berterima kasih. Oleh bilur-Mu, saya telah sembuh secara total dalam setiap sel, setiap organ tubuh, dan fungsi-fungsi dalam tubuh saya. Tubuh saya juga diperbaharui dengan umur yang panjang. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Mukjizat terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh kembali dihidupkan, penyakit dimatikan. Haleluya. Mari kita angkat cawan dan katakan bersama saya, Tuhan Yesus, saya berterima kasih. Ini adalah darah dan perjanjian baru. Dengan ini semua dosa-dosa saya, masa lalu, sekarang dan masa depan, semua telah diampuni melalui darah Yesus. Melalui darah-Mu, Tuhan Yesus, aku dan keluargaku telah disembuh, telah ditebus dari semua kutuk nenek moyang, dari semua kutuk hukum Taurat, dan saya berterima kasih untuk darah-Mu. Mari kita minum bersama. Tuhan Yesus, Engkau lindungi, Engkau jaga, berkati, dan perkaya setiap kami dan keluarga kami. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, dalam musim sebegini saya menggalakkan kita terus tetap setia memberi persepuluhan dan persembahan Anda. Anda boleh memberi persepuluhan dan persembahan Anda melalui online banking. Maklumat account bank Gereja BM Grace boleh Anda rujuk di skrin ini. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati dan fokus kita untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Salam, apa kabar semua? Sekali lagi kita dapat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi karena kemurahan, karena anugerah Tuhan, kita dapat datang untuk memuji dan menyembah.
dan juga untuk mendengar dari firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini bertema Tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya. Sekali lagi, Tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya. Firman Tuhan ini terdapat dari Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, dikatakan bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, di sini kita mau lihat orang yang patah hati itu apa? Orang yang patah hati itu ialah orang yang kecewa. Orang yang sudah tidak ada harapan. Orang yang tidak berkemampuan. Orang yang gagal. Selalu gagal dalam hidup. Lalu mereka kecewa. Lalu mereka rasa hampa. Mereka menemui jalan buntu. Tidak ada jalan untuk menyelesaikan masalah mereka. Lalu mereka dikatakan orang yang patah hati, orang yang putus asa, dan orang yang tidak ada harapan. Lalu firman Tuhan berkata bahwa Tuhan dekat dengan orang seperti ini. Kalau pada hari ini hidupmu dalam kekecewaan, hidupmu sudah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah-masalah hidupmu, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, dengar bahwa Tuhan dekat dengan engkau, kata firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita harus mengerti bahwa Tuhan berkata bahwa Dia dekat dengan orang-orang yang patah hatinya. Padahal Tuhan itu maha hadir. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Tuhan itu maha hadir. Dari Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 berkata, Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ayat 8 berkata, Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Ayat 9 berkata, Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan maha hadir. Berarti Dia dekat dengan siapapun, Dia dekat di mana-mana pun, dan Dia maha hadir. Lalu firman Tuhan yang tadi berkata bahwa Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Nah, mari kita perhatikan. Bahasa dekat yang Tuhan pakai, yang firman Tuhan pakai di sini ialah orang itu yang tentang kekeluargaan. Siapa yang dekat dengan engkau ialah adik-beradik, mak bapak, uncle-uncle, dan juga anti-anti. Mereka inilah yang dekat dengan engkau. Nah, kalau kita lihat di sini, Tuhan berkata, aku dekat, aku berhak, aku mampu menolong engkau, aku mampu menebus engkau kembali. Dan Dia berkata, Tuhan dekat ataupun Tuhan mampu mengubah nasib orang yang patah hati. Tuhan mampu mengubah nasib orang yang kecewa. Dan Dia mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Bahasanya dekat. Nah, di dalam kisah Piramli, kalau kita lihat kisah Piramli dalam 3 Abdul yang bertema bahwa kalau marah engkau kena jual. Abdul Wahab, Abdul Wahid, dan Abdul Wahab, itu Piramli. Nah, Abdul Wahab dan Abdul Wahid kena jual oleh saudagar penipu Sadik Sigaraga. Dan hanya seseorang yang dapat menyelamatkan mereka,
Orang yang dekat dengan mereka ialah Pi Ramli. Dia mampu membeli, menebus, dan memulihkan keadaan mereka. Itu namanya dekat. Lalu Tuhan berkata bahwa dia dekat dengan orang yang patah hati, berarti dia mampu, dia boleh, dia mampu untuk memulihkan saya dan saudara yang sudah kecewa, yang sudah tidak ada jalan lain lagi, yang sudah gagal, selalu gagal dalam usaha kita. Tetapi Tuhan berkata, aku dekat, aku mampu untuk memulihkan engkau. Nah, oleh sebab itu pada hari ini, kalau engkau sobat, saudara yang kukasihi di dalam Yesus, kalau hidupmu, keluargamu di dalam keadaan orang yang patah hati, kalau usahamu gagal dan gagal, apa yang engkau harapkan mengecewakan, dan engkau harap bahwa hidupmu baik-baik saja, tetapi sakit penyakit datang. Engkau berharap bahwa segala usahamu berhasil, tetapi kegagalan datang sehingga engkau patah hati. Tidak ada semangat dan tidak ada harapan lagi. Dengar bahwa ada satu orang yang berkata bahwa aku dekat kepada orang yang patah hati. Dia mampu memulihkan engkau. Dia mampu mengangkat kembali kehidupanmu. Di dalam dia ada harapan. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jehovah Shalom, Allah yang memberi damai dalam hidup kita yang penuh kebimbangan, kerisauan, ketakutan. Dengar firman Tuhan. Tuhan dekat kepada orang yang patah hatinya. Dan juga firman Tuhan berkata bahwa dia Tuhan yang mampu menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Dan ada pada firman Tuhan dalam Yesaya 42 ayat 3. Yesaya 42 ayat 3 berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Nah, firman Tuhan di dalam Yesaya 42 ayat 3 bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu ataupun pelita yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Nah, inilah Yesus yang berkata bahwa dia dekat dengan orang yang patah hati. Nah, kalau hidup kita sudah tidak mampu lagi, harapan sudah tidak ada. Seperti seorang yang sakit di kolam Bethesda. Selama 38 tahun dia menunggu untuk peluangnya untuk masuk dalam kolam itu sewaktu-waktu malaikat datang menggoncangkan air kolam. Tetapi selama 38 tahun dia kecewa. Selama 38 tahun dia menunggu. Akhirnya jiwanya remuk. Tidak ada harapan. Saudara marah tidak ada. Dan ini terdapat dalam Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai 9. Waktu Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Dia berkata apa? Sudah 38 tahun saya menanti di sini. Tidak ada orang yang menolong saya untuk masuk ke dalam kolam itu. Sehingga ada orang lain yang mendahului aku. Dan saya tidak ada peluang sama sekali. Dan Yesus berkata kepada dia, bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu pada saat itu juga dia bangun dan berjalan. Dia sembuh. Oleh sebab itu Tuhan yang berkata bahwa aku dekat dengan orang yang patah hati. Nah, dialah Yesus. Dialah Yesus. Pada hari ini, kalau ada di antara kita yang sudah kecewa dengan hidup, keluargamu sudah tidak mau cari Tuhan lagi, adik-beradikmu tidak mau datang mencari Tuhan dan malah menjauh dari Tuhan. Dengar, Tuhan dekat dengan engkau. Tidak perlu engkau teriak. Tidak perlu engkau menaikkan suara. Tetapi cukup engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku memerlukan engkau. Dan juga pada hari ini,
Kalau sesiapa yang dalam keadaan sakit, percayalah, saya berkata bahwa di dalam nama Yesus, engkau disembuhkan, dijamah dan disembuhkan dalam nama Yesus. Saya yakin kuasa Tuhan menyembuhkan engkau, memulihkan. Dalam apapun keadaan, hidupmu yang sudah tidak mampu dalam nama Yesus, aku berkata bahwa Tuhanlah yang memampukan engkau. Keadaanmu yang sudah teruk di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang memulihkan engkau. Percayalah, karena di dalam Tuhan, Dia adalah Tuhan yang bagi Dia tidak ada yang mustahil. Nah, apa untungnya pada hari ini? Saudara dengar firman Tuhan. Ternyata saudara hidup di luar Tuhan. Di dalam hidup saudara, Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat. Engkau hanya mendengar tentang orang Kristen. Engkau hanya mendengar tentang Yesus, tentang Tuhan sahaja, tentang gereja. Tetapi engkau tidak pernah hidup, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Karena begini, waktu Tuhan datang kedua kali, orang yang percaya kepada Yesus akan naik bersama, menyongsong Tuhan di awan-awan. Dan kalau Tuhan tidak ada dalam hidupmu, kalau bukan Tuhan Juru Selamat hidupmu, engkau akan tinggal. Sayang 1000 sayang. Oleh sebab itu pada hari ini, saya galakkan supaya engkau datang kepada Tuhan pada hari ini, menyerahkan hidupmu kepada Yesus. Katakan kepada Dia, Tuhan, Engkaulah Juru Selamatku dan aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti penjahat yang disalib bersama Tuhan Yesus. Dia berkata, Yesus, pada waktu Engkau datang dalam kemuliaan, ingatlah akan aku. Yesus berkata kepada dia apa? Pada hari ini juga, Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti waktu engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat ini juga namamu ditulis dalam buku kehidupan. Dan waktu Tuhan datang dan kita sama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan, kita hidup dalam kekekalan, dalam kemuliaan yang tidak berkesudahan. Karena begini, manusia perlu kekayaan, manusia perlu harta, manusia perlu pangkat, kehormatan, tetapi yang kekal hanyalah Tuhan. Kekekalan itu penting. Kekekalan itu ialah di dalam Yesus. Di luar Yesus, pada suatu masa nanti semuanya akan berakhir juga. Oleh sebab itu, biarlah saya dan saudara datang menyerahkan hidup di dalam Tuhan. Nah, percayalah bahwa Tuhan dekat kepada orang yang patah hatinya. Orang yang mana? Orang yang kecewa, orang yang sudah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah hidup. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang membuka jalan saat tiada jalan. Nah, mari saya ingin berdoa bagi kita untuk menutup khotbah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, yang berbicara kepada kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu hidup dan kuat, memulihkan setiap pribadi. Mereka yang belum menyerahkan hidup di dalam Engkau, biarlah pada hari ini mereka mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu pada hari ini, berkati pekerjaan, berkati segala apa yang kami usahakan. Berkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkatkan pujian ini. Ku diberi kuasa. Amin. Amen. Ku diberi kuasa.
Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Engkau Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi, terima kasih saya ucapkan karena tetap setia sehingga selesai ibadah kita pada hari ini. Hey teman-teman yang saya kasihi, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman dan keluarga Anda. Bye! Sehingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Rindukan kuasa